Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala musannif wasyari rahimahumullah ta'ala nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi syayikhina wa bi ulumi ulama'il 'amilin fid dharain amin. Ila qawlihi qala Malik ibn Dinar ihbis thalathan bi thalathin hatta takuna minal mu'minin. Al-kibra bit-tawadhu' wal-hirsa bil-qana'ah wal-hasada bin-nasihah. Al-Imam Malik bin Dinar berkata, cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara, hatta takuna minal mu'minin, sehingga engkau menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara, sehingga engkau menjadi orang beriman yang sebenarnya. Al-kibra bit-tawadhu', yang pertama, cegahlah kesombongan dengan kerendahan hati. Apa itu kibir? Apa itu sombong? Huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Sombong adalah melihat diri sendiri dengan pandangan kemuliaan. Wa ru'yatul ghair bi'ainil haqarah, dan memandang orang lain dengan pandangan hina. Aksud tawadhu', itulah kebalikannya tawadhu'. Wal kibru yakun bil manzilah, wal ujub yakun bil fadilah, wal mutakabbir yujillu nafsahu an rutbatil muta'allimin, wal mu'jib mustakthir fadlahu an istizadatil muta'addibin. Jadi orang yang sombong itu dia memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya, seakan dia itu lebih tinggi dari orang lain. Sedangkan orang yang ujub itu adalah orang yang dia merasa diri dia hebat. Itu namanya sifat ujub. Maka hilangkanlah sifat itu, kata beliau, dengan sifat tawadhu'. Tawadhu' itu rendah hati, merasa diri paling hina di muka bumi ini. Tapi bukan artinya kita menghinakan diri kita, bukan. Tapi merasa diri kita ini orang paling rendah di dunia. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wad Da'wah, beliau selalu menasihati anak dan murid-murid beliau dengan beliau mengatakan, kalian hendaknya selalu merasa orang yang paling rendah di dunia. Dulu sekitar 500 tahun yang lalu lah, ada seorang wali kutub, pimpinan para wali, namanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi orang-orang habaib yang marganya Al-Idrus, ini datuknya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau waktu itu jadi pemimpin para wali. Beliau bilang kepada anaknya, nama anaknya Abu Bakar. Apa dia bilang? Wahai Abu Bakar, kamu sekarang pergi, carilah makhluk yang lebih rendah dari kamu. Pergi anaknya. Ini bagaimana orang tua didik anaknya. Pergi anaknya Abu Bakar nih, Habib Abu Bakar pergi. Ketika dia melihat ada orang mabuk, oh ini nih orang yang lebih rendah dari saya nih, mabuk. Ketika dia mau lapor sama ayahnya, apa dia bilang dalam dirinya? Ini orang sekarang mabuk. Kalau dia taubat sebelum meninggal dunia, kemudian dia meninggalnya husnul khatimah, maka sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Dalam Al-Quran itu sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang taubat dan cinta dengan orang yang mensucikan diri. Ini orang mabuk, kalau dia taubat meninggal husnul khotimah, selamat. Lah saya ini belum tahu nanti saya meninggalnya bagaimana. Tak jadi dia ngadap ayahnya, tak jadi. Jalan lagi dia jalan. Ketemu dengan anjing. Oh aduh, nih binatang najis. Mughalladhah. Najisnya berat lagi kalau sentuhan dengan dia. Ini lebih hina dari saya. Ketika dia mau lapor ke bapaknya, ke abahnya, pikir lagi dia. Ini anjing kalau mati dah jadi debu. Tidak disiksa di neraka. Bahkan ada anjing yang masuk surga. Anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Nah ini anjing kalau mati jadi debu, tidak disiksa. Lah kalau saya mati suul khotimah, neraka tempat saya. Berarti anjing ini lebih baik dari saya. Dia pulang ke ayahnya, apa dia bilang? Wahai ayahku, aku tidak ada menemukan makhluk yang paling hina di dunia ini kecuali saya sendiri. Apa kata ayahnya? Nah, sekarang kamu sudah berhasil. Kemudian ayahnya bilang begini, la yajtami'us sayfani fi ghamdin wahid. Dua pedang tidak berkumpul di dalam satu sarung. Artinya dua orang wali yang besar tidak bisa berkumpul di suatu daerah. Maka kamu sekarang pindah ke daerah lain. Jadi waktu itu ayahnya tinggal di kota Tarim, Hadramut. Itu anaknya suruh pindah ke kota Aden, di Hadramut juga, tapi kota yang lain. Itu anaknya itu. Itu didikan orang tua dulu bagaimana mengajarkan anaknya agar merasa dirinya paling hinanya makhluk. Jangan merasa lebih baik dari siapapun, bahkan maaf-maaf dari anjing sekalipun. Nah, itu mengajarkan tawadhu. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, apa kata Nabi? Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, siapa yang tidak sombong, siapa yang tidak tinggi hati, Allah angkat derajatnya, kata Nabi. Wa man takabbara, dan siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah akan jatuhkan dia. Allah akan hinakan dia. Sudah kita dapat banyak cerita tentang orang-orang yang sombong, Allah hancurkan. Pejabat, coba lihat Firaun. Kaya, jabatan tinggi, tak pernah sakit. Bala tentara banyak, kekuatan hebat. Sombong, Allah tenggelamkan dalam Laut Merah. Jabat, orang kaya, sombong. Qarun zaman Nabi Musa, dia dan hartanya Allah tenggelamkan dalam tanah. Makanya jangan sombong. Ilmu, Fir'aun itu contoh pejabat yang sombong, Allah hancurkan. Qarun contoh orang kaya yang sombong, Allah hancurkan. Iblis contoh makhluk Allah yang alim, Allah hancurkan. Iblis itu belajarnya ribuan tahun. Iblis tinggalnya di surga. Iblis tidak ada tempat di surga kecuali dia sudah sujud. Iblis itu ahli ibadah. Bahkan malaikat kalau sudah pernah jumpa dengan iblis, dia akan cerita dengan teman lainnya malaikat. Dia akan bilang, saya tadi ketemu iblis. Bangga dia, orang malaikat ketemu iblis itu bangga. Kenapa? Saking alim dan ahli ibadahnya iblis. Mungkin kalau zaman dulu tuh malaikat tuh ada selfie-selfie kali dia sama iblis. Jadi dia bangga kalau ketemu dengan iblis. Saking hebatnya iblis tuh, saking alimnya, saking banyaknya ibadahnya, mengalahkan malaikat. Alim luar biasa. Gara-gara sombong, Allah usir dari surga dan kekal masuk dalam neraka. Nah, jadi sombong-sombong tuh, yang alim sombong habis, kaya sombong hancur, pejabat sombong, semuanya sudah Allah kasihkan pelajaran untuk kita. Tapi orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, Allah angkat derajatnya.
Ada satu cerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu dia bertiga sama temannya mau belajar. Di antara bertiga ini, Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang paling lemot hafalannya, yang paling lemot pemahamannya. Temannya yang dua nih hebat, pintar luar biasa. Akhirnya dia musyawarah bertiga nih. Yuk kita belajar yuk sama guru itu. Kata temannya yang satu, saya akan siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit agar guru itu tak bisa jawab. Niatnya salah, ngetes ilmu orang. Kata teman yang satu, saya sama, mau buat soal-soal biar dia tak bisa jawab tuh gurunya. Niatnya bukan cari ilmu, niatnya mau jatuhkan orang, sombong. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang apa? Saya ndak, saya mau cari berkah ya, mau cari ilmu, mau cari berkah. Pergi dia bertiga nih, ngadep. Oh yang satu nih nunjukkan kehebatannya, sombong dengan ilmunya. Satu lagi menunjukkan ilmunya. Syekh Abdul Qadir Jailani diam, duduk dengan sopannya, tawadhu, rendah hati, ditengoknya muka guru itu, cari berkah. Dah selesai. Dengan berlalunya waktu, ini satu orang nih, dia mati dalam keadaan masuk agama Kristen. Satu temannya nih, yang pintar tadi, masuk agama Kristen. Yang satunya mati lagi dalam keadaan maksiat, su'ul khatimah. Syekh Abdul Qadir Jailani jadi apa? Sultanul Aulia, pimpinan para wali. Allah angkat derajatnya menjadi pimpinan para wali Allah pada zamannya. Sampai sekarang kita masih dengar nama beliau kan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu beliau tidak terlalu pintar. Kenapa Allah angkat derajatnya? Tawadhu, karena rendah hati, tidak sombong. Makanya betul sabda Nabi itu, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, siapa yang sombong, siapa yang tawadhu, rendah hati, Allah angkat derajatnya, kata Nabi. Siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan dia. Nah itu cerita-cerita itu pelajaran bagi kita. Yang kaya sombong hancur, yang pejabat sombong hancur, yang alim sombong hancur. Nah, jadi belajar tawadhu, rendah hati. Tapi jangan sampai kita tawadhu agar dipuji orang. Nah, jangan. Contoh. Misalnya pergi ke suatu acara, duduk di belakang dia, dalam hatinya agar dibilang tawadhu. Itu sombong namanya. Apalagi sampai dia berkata-kata dalam hatinya, apa tuh yang duduk-duduk di depan tuh? Itu orang sombong-sombong semua tuh. Ya tawadhunya belakangnya. Itulah hakikatnya sombong sebenarnya. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih hebat dari orang itu, meremehkan orang. Nah, jadi dimanapun dia duduk tergantung hatinya. Dia duduk belakang, ya udah dia rendah, dia merendah. Dia lihat ada orang duduk depan, nah mungkin orang itu memang pantas duduk depan. Udahlah, jangan ngurus orang, ngurus diri sendiri lah gitu. Nah, jadi intinya yang pertama kata beliau, 3 perkara itu hilangkan dengan 3 perkara. Yang pertama sombong, hilangkan dengan tawadhu. Sombong hancur. Orang yang tawadhu, rendah hati, Allah angkat derajatnya. Kemudian yang kedua kata beliau, wal hirsa bil qanaah. Hilangkanlah keserakahan terhadap dunia dengan sifat qanaah. Sifat qanaah artinya menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT. Dia usaha, dia berdoa, dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Setelah itu apa yang Allah kasih itu yang dia terima. Tidak serakah kepada dunia sehingga membuat dia jauh dari Allah SWT. Hilangkan tu sifat serakah, qanaah, pindah ke sifat qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian wal hasada bin nasihah. Hilangkanlah sifat dengki. Yang ketiga ni, hilangkan sifat dengki bin nasihah, dengan nasihat. Apa itu dengki? Di sini disebutkan dengki itu adalah
wa huwa tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Berangan-angan agar orang yang dapat nikmat itu hilang nikmatnya. Nikmatnya biar pindah ke dia. Contoh nih, ada orang alim, dia dengki. Dengki itu dia kepengen ilmu orang itu hilang. Itu namanya dengki. Lihat orang kaya, dengki. Dia kepengen orang itu jadi miskin. Itu namanya dengki. Dia lihat pejabat, dia pengen orang itu jabatannya hilang. Itu namanya dengki. Yang bagus tuh, yang bagus kata Nabi, ribtoh. Ribtoh itu bagus. Itu beda. Ribtoh sama dengki sama hasud itu beda. Kalau hasud pengen nikmat itu hilang dari orang. Tapi kalau ribtoh enggak. Dia kepengen seperti orang itu. Contoh, dia ngelihat ada orang alim, ngajar, dakwah dan lain sebagainya, membagikan ilmunya. Dalam hatinya, saya kepengen jadi kayak gitu. Nah, itu namanya ribtoh, itu bagus. Itu dianjurkan. Apalagi ngelihat orang kaya, suka bersedekah. Dalam hatinya, saya kepengen kayak dia tuh. Kalau saya punya duit, saya pengen melakukan perbuatan kayak dia. Nah, itu bagus. Itu namanya, kalau bahasa Arabnya, ribtoh. Itu bagus. Kepengen melakukan kebaikan seperti orang itu, tanpa ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya, lihat orang kaya suka bersedekah, kita kepengen, Beb, saya ngelihat Beb itu orang kaya luar biasa, Beb, banyak sedekahnya. Saya kepengen kayak gitu. Itu bagus. Itu ribtoh. Ya, kayak sahabat-sahabat dulu. Sahabat Nabi itu pernah lapor sama Nabi, hadirin hadirat. Wahai Rasulullah, kata mereka, zahaba ahlud duthur bil ujur. Itu mereka orang-orang kaya tuh, wahai Rasulullah, banyak pahalanya. Padahal mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Mereka bersedekah, berzakat seperti kami. Cuma mereka bersedekah dengan hartanya. Mereka sholat seperti kami, mereka puasa seperti kami, tapi mereka bersedekah, kami tak bisa, kata sahabat. Mereka lebih unggul dari kami urusan sedekah. Apa kata Nabi? Islam itu sempurna. Apa kata Nabi? Setiap tasbih sedekah. Setiap mengucapkan subhanallah itu sedekah, kata Nabi. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Ngambil apa namanya? Yang ganggu-ganggu di jalan tuh, paku, duri apa, kita singkirkan, itu sedekah, kata Nabi. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Suami istri berhubungan berhubungan badan itu sedekah, kata Nabi. Artinya apa? Orang kaya sedekah dengan hartanya. Nah, orang miskin nih yang tak bisa sedekah dengan harta, bagaimana sedekahnya? Ya itu tadi, banyak-banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ada hal-hal yang mengganggu di jalan, bersihkan. Senyum sama orang, amar ma'ruf nahi munkar, berhubungan suami istri, itu semuanya sedekah, kata Nabi. Ya, sedekah. Jangan udah sedekah duit tak ada, karena duit tak ada, zikir pun tak ada. Duri paku di jalan pun tak ada. Pahala apa nak dibawa kepada Allah? Itu sahabat tuh saking semangatnya mereka mau berbuat baik, mereka tuh kepengen kayak orang kaya itu bisa bersedekah. Nabi kasih solusi. Itu tadi tuh solusi-solusi itu diantaranya dari Rasulullah SAW. Mereka tidak dengki, tapi mereka kepengen seperti orang itu, karena mereka tahu kalau dengki itu bahaya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nih, coba kita renungkan. Apa kata Nabi? Dengki itu dapat menghilangkan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Coba kita renungkan ya, apa kiasan Nabi Muhammad. Dengki dapat membakar kebaikan, dapat memakan kebaikan, dapat menghilangkan kebaikan, dapat menghabiskan kebaikan seperti api makan kayu bakar. Nabi mengumpamakannya seperti api makan kayu bakar.
Ya coba kita kaji sikit. Kalau kita tompok-tompok kayu bakar jadi satu rumah. Kita bakar tuh kayu bakar tuh kita bakar. 1 jam terbakar semua tuh. 1 jam terbakar kayu bakar sejumlah satu rumah. Berarti kalau orang dengki 1 jam, pahalanya hilang seperti satu rumah. Kenapa? Karena orang yang dengki kebaikannya akan hilang seperti api makan kayu bakar, kata Nabi. Berarti, perhatikan, kalau terbakarnya 5 jam, 1 RT habis terbakar. Kalau api 5 jam membakar kampung, 1 RT habis kali. Berarti kalau ada orang dengki 5 jam, pahalanya 1 RT habis. Karena dengki itu seperti api, kata Nabi. Dengki seperti api. Berarti kalau ada orang dengki 10 jam, 1 RW terbakar. Berarti kalau ada orang iri 10 jam, pahalanya 1 RW habis. Artinya pahalanya seluas 1 RW habis pahalanya. Bayangkan tuh. Kalau dengki 24 jam, 1 kelurahan habis. Kenapa? Karena api kalau 24 jam hidup terus, mungkin 1 kelurahan terbakar semua. Lah begitulah kalau orang dengki 24 jam, berarti pahalanya sebesar 1 kelurahan habis. Kenapa? Seperti api makan kayu bakar, kata Nabi. Berarti kalau 24 jam dengki, pahala 1 kelurahan habis. Macam mana kalau orang yang hidupnya tiap hari dengki? Berapa banyak tu pahalanya habis? Habis pahala. Pahala solatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakat sedekahnya habis, pahala tahajud duha, ngaji Quran, selawat, zikirnya habis. Gara-gara apa? Dengki. Kalau ada pahalanya, kalau tak ada, kalau pahalanya tak ada, berarti dosa 1 kelurahan ditimpakan kepada dia. Kalau dengki 24 jam, kalau dengki 7 hari, berapa banyak pahalanya habis tu? Kalau tak ada pahala, berarti dosanya ditimpakan seperti itu, 7 kelurahan berarti timpakan kepada dia. Gara-gara dengki ya. Itu dosa yang ditimpa oleh dia, apa yang menimpa dia, itu baru dosa. Belum lagi hatinya galau terus. Orang yang dengki itu hidupnya tak senang. Makanya kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Uthman, yakfika minal hasid an yaghumma waqta sururik. Cukuplah balasan bagi orang yang dengki kepadamu, dia akan sumpek dan galau ketika melihat kamu senang. Paham tak tu? Kata Sayyidina Uthman, cukuplah sebagai balasan orang yang dengki kepada kamu, bahwasanya dia akan sumpek galau kalau melihat kamu senang. Jadi kalau orang dengki itu maksudnya Sayyidina Uthman, jangan nanti balas. Tampakkan ya kesenangan, ketawa, senyum, bahagia. Nah itu makin jadi sumpek hati dia. Makin galau, makin pusing, makin sedih dia. Nah itu dah cukup balasan buat dia. Jadi kalau ada orang dengki, jangan kita omongkan, pahala kita yang habis. Jadi kalau ada orang dengki sama kita, kita ngelihat dia, kita senyum. Jangan tampakkan kesusahan di muka kita. Jangan tampakkan kesusahan di kehidupan kita. Tampakkan bahagia, senang, kita ramah sama orang. Dia mengingat kita macam itu, makin jadi. Memang kurang ajar dia ni. Oh, tu makin jadi hatinya sakit tu. Nah, kata Sayyidina Uthman, itu cukup balasan untuk dia. Tak perlu ente balas. Tampakkan kesenangan. Kita tampakkan kesenangan, kita tambah pahala. Dia tambah sakit hati. Itu balasan bagi dia. Kalau kita ejek, kita riba, tambah dosa kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, nah itu 3 kata beliau ya. Kata Imam Malik bin Dinar, hilangkan 3 perkara dengan 3 perkara. Hilangkanlah dengan sifat tawadhu, kemudian hilangkan dunia dengan sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Kemudian hilangkan sifat hasud, dengki dengan nasihat. Makanya sering-sering dengar nasihat. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Perhatikan nih. Saya ulangi, sesungguhnya nasihat atau peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman, kata Allah. Berarti kalau ada orang tak suka nasihat, imannya diragukan. Karena kata Allah, sesungguhnya nasihat, peringatan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Berarti kalau orang imannya bagus, imannya betul, dia suka dengar nasihat. Dia suka kalau diingatkan orang tuh dia suka. Itu imannya bagus. Nah, tapi ketika dia tak suka orang nasihatkan dia, so alim, bagus ya belajar. Tak senang dengan nasihat, itu imannya rusak. Imannya tidak benar tuh. Kenapa? Salah satu ciri orang yang beriman senang untuk diingatkan. Dengar nasihat-nasihat para ulama, dengar sambil duduk sambil sebelum tidur, ya. Dengar dangdut, dengan nasihat ceramah, kan? Makin banyak kita dengar ceramah tu, makin memperbaiki untuk hati kita, diri kita. Nah, kemudian itu obatnya hasud, kata beliau tu sering-sering dengar nasihat. Nah, kemudian ru'yaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu namanya Jundub bin Janadah. Beliau Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya Aba Dzarrin jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, perbaguslah, perbaharuilah kapalmu karena lautan itu dalam, kata Rasulullah. Ini bahasa kiasan Rasulullah nih. Perbaguslah, perbaikilah kapal kamu karena lautan itu dalam. Apa maksudnya? Dijelaskan di sini, ahsinin niyah fi kulli ma ta'ti wa tadharu li yahsula lakal ajru wan najah min azabillahi ta'ala. Kata maksudnya Rasulullah bilang, perbaikilah kapal karena lautan itu dalam. Itu maksudnya, perbaikilah niat kamu. Jadi niat itu selalu perbaharui niat kita. Kenapa? Kata beliau, karena liyahsulalakal ajru wan najah, agar kamu dapat balasan yang baik dan keselamatan dari Allah, min azabillahi ta'ala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu perbaiki niat. Itu nasihat Nabi kepada Abu Dzar, dan itu juga nasihat buat umatnya, buat umat beliau. Selalu perbaiki niat. Yuk, kita datang ke sini ni apa? Datang ke masjid ni ingin sholat jamaah, ingin belajar ilmu agama agar dapat ridho Allah, Muhammad, agar selamat. Niat tu terus perbaiki niat itu, ya. Sering saya sampaikan, orang-orang soleh itu setiap gerak-geriknya semua pahala. Diam pahala, bergeraknya pahala, semuanya pahala. Kenapa? Diniatkan baik. Mandi mubah, diniatkan biar segar untuk ibadah, mandinya pahala. Tidur malam banyak 5 jam 6 jam, niatkan. Nih perlu diingatkan nih, niatkan, jangan lupa tidur tuh niat. Ya Allah, saya niat tidur agar kuat untuk ibadah. Dan seperti niat orang-orang soleh, tidurnya pahala. Terus perbaiki niat. Kenapa? Karena lautan itu dalam. Artinya karena siksaan Allah itu ada. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad, wasiatnya kepada Abu Dzar, wa khudzizzat kamilan fa innas safar ba'id. Kata Nabi, ambillah bekal yang sempurna karena perjalanan ini jauh, kata Nabi. Tuh bahasa kiasan Nabi. Ambil bekal yang sempurna, yang banyak, kata Nabi. Perjalanan ini jauh. Apa maksudnya? Beramal soleh. Karena nanti habis meninggal dunia tuh perjalanan masih panjang. Ya, ada ceritanya tuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tahu Abu Hurairah? Abu Hurairah tuh sahabat yang nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW.
Nomor 1 Abu Hurairah paling banyak. Karena tiap hari belajar sama Nabi. Bukan tiap malam Sabtu. Tiap hari. Abu Hurairah tiap hari duduk sama Nabi belajar. Bayangkan, tiap hari dengar hadis. Dan beliau itu pernah, ya Allah, Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu masuk Islamnya tak ada awal-awal. Tapi beliau banyak hafal hadis. Jadi ada cerita, masih lama kan ini Ustaz? Malaysia. Masih ya. Ini cerita Abu Hurairah nih. Ini Abu Hurairah pada suatu hari lagi ngomong-ngomong bertiga sama temannya. Abu Hurairah, Sayyidina Z sama satu orang lagi. Lagi ngomong-ngomong di masjid, cerita-cerita ilmu, bukan cerita bisnis, cerita ilmu. Lagi cerita ilmu di masjid, Rasulullah keluar. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan apa yang kalian lakukan tadi. Saya akan berdoa, kata Nabi. Nih, coba lihat. Kata Nabi, saya akan berdoa. Nanti kalian berdoa, kata Nabi. Kalian berdoa, saya aminkan, kata Rasulullah. Ini ada di dalam kitab Al-Manhalul Latif, karangan Syekh Muhammad Maliki. Kalian doa, saya aminkan, kata Nabi. Wow, sahabat yang satu nih berdoa, panjang doanya. Bila Nabi ini yang aminkan nih, pasti kabul nih. Dia doa panjang doanya. Selesai, kata Rasulullah, amin. Satu lagi doa, panjang doanya. Selesai, Rasulullah bilang amin. Abu Hurairah doanya singkat, padat, jelas. Apa kata Abu Hurairah doanya? Ya Allah, saya minta seperti yang diminta dua orang tadi ini. Dan saya minta ilmu yang tak ada lupa-lupa. Itu yang minta dua. Saya minta seperti yang diminta tadi semua tu. Dan saya minta ilmu yang tak ada dilupakan. Apa kata Rasulullah? Amin. Dah. Akhirnya sahabat yang dua tu bilang begini, wahai Rasulullah, kami pun minta ke ilmu yang tak ada lupa-lupa. Kata Rasulullah, kalian sudah didahului oleh Abu Hurairah dah. Kalah kalian. Tuh Abu Hurairah. Makanya hafalannya kuat. Abu Hurairah tuh kalau udah dengar hadis tak bisa lupa. Kalau kita, saya lah dengar hadis 10, 2 ingat, 8 hilang. Abu Hurairah, semua hadis yang didengar dari Nabi tak pernah lupa. Yang udah masuk tak bisa keluar. Karena doa Nabi itu. Bukan sekali, 2 kali. Rasulullah pernah juga bersabda begini. Ini saya kasih tahu biar kalau ada orang bilang, kok Abu Hurairah bisa jadi orang nomor 1 sih? Paling banyak dari hadis. Nah itu beliau hafalannya kuat. Pernah lagi satu kali Nabi Muhammad SAW pernah bilang begini, siapa yang membentangkan syorbannya, ridanya dibentangkan, kemudian setelah aku menyampaikan hadis, dia lipat, dia dekapkan ke badannya, dia tidak akan lupa-lupa lagi apa yang dia dengar dariku. Dan Abu Hurairah lakukan itu. Nabi ngomong, dibuka sama dia sorbannya. Setelah Nabi ngomong, dilipat, diginikannya. 2 kali Abu Hurairah tu dapat doa, dapat juga seperti itu. Makanya hafalannya kuat. Nah, Abu Hurairah itu nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Beliau ketika akan meninggal dunia, ketika sakaratul maut, mau dicabut nyawanya, beliau nangis. Sekelas Abu Hurairah ini nangis, mau dicabut nyawanya. Ini orang yang tiap hari sholat sama Nabi ini, tiap hari duduk sama Nabi. Periwayat hadis paling terbanyak. Beliau nangis sebelum meninggal. Keluarganya tanya, apa kata keluarganya? Wahai Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis? Kalau masa anaknya, kau ngapa nangis? Apa dia bilang? La abki ala dunyakum hadhih. Saya nangis bukan karena takut meninggalkan dunia kalian ni, bukan. Walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi. Akan tapi saya menangis karena perjalanan saya setelah meninggal ni masih panjang, tapi bekal saya sedikit, kata beliau. Tuh. Abu Hurairah masih bilang bekal sedikit, macam mana kita? Abu Hurairah nangis karena mikirkan perjalanan masih panjang, bekal sedikit. Makanya Nabi berwasiat tadi, ambil bekal yang banyak kita nih sebelum meninggal, karena setelah itu perjalanan itu panjang, lebih panjang daripada perjalanan dunia. Kemudian apa kata Nabi wasiatnya, kita selesaikan nih. Apa wasiat Nabi selanjutnya yang ketiga kepada Abu Dzar? Wa khaffifil himla fa innal aqabah kathud. Dan ringankanlah bawaan, beban, ringankanlah beban, karena sesungguhnya perjalanan itu naik gini ya. Susah, perjalanan susah.
jangan banyak bawa beban. Artinya jangan banyak bawa dosa. Perjalanan nanti habis meninggal tuh susah. Seperti apa? Seperti naik gunung. Orang kalau naik gunung banyak bawa beban, sakit dia naiknya. Makanya jangan banyak bawa beban. Artinya kalau meninggal jangan banyak bawa dosa. Taubat, minta ampun sama Allah. Karena perjalanan nanti itu susah, menanjak perjalanannya. Kemudian kata Nabi yang keempat, wa akhlisil amal fa innan naqida basir. Ikhlaskanlah dalam beramal. Kalau beramal soleh ikhlas, karena Allah yang maha melihat, itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Tapi bukan artinya, Beb, saya belum ikhlas, Beb, berarti saya tak usah beramal ya. Salah. Beramal tetap sambil belajar ikhlas. Jangan tinggalkan amalnya, tetap. Cuman belajar ikhlas. Kata beliau, kata Nabi, ikhlaskan dalam beramal karena Allah itu maha melihat. Kemudian yang kelima, wasiat Nabi, akhlisil amal yajzika minhul galil. Ikhlaskanlah amal kamu, kata Nabi, maka Allah akan membalas amalan kamu tersebut sesuai dengan ukuran keikhlasan. Jadi selain Allah menilai kita dengan ikhlas, Allah juga akan membalas amal soleh kita tergantung ukuran kadar keikhlasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.